Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah, yaitu tentang 5 jenis riba dan contohnya yang perlu dihindari dan diketahui oleh umat muslim. Nah, seperti kita ketahui sahabat, apabila riba menjadi salah satu hal yang memang sangat dilarang oleh Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas satu persatu. Namun sebelum kita bahas apa saja sih dari 5 jenis riba dan contohnya, maka jangan lupa sahabat, kami ingatkan untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih. Riba adalah suatu bentuk praktik keuangan yang dilarang dalam agama Islam karena dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak yang terlibat. Riba dapat terjadi dalam berbagai bentuk sahabat, dan penting bagi umat muslim untuk mengetahui jenis riba yang ada agar dapat menghindarinya. Harus kalian ketahui sahabat, ada beberapa hal yang memang kenapa kita harus menghindari riba. Apabila tidak dihindari, maka akan banyak masyarakat yang akan melanggar aturan agama tersebut, yang bahkan akan berujung pada hal yang tidak diinginkan, seperti terlilit hutang yang banyak dan sebagainya. Seperti dikutip dari berbagai sumber, salah satunya dari buku Fikih Al-Siyasah, Konsep dan Praktik Pemerintahan dalam Islam karya Muhammad Yusuf Qaradawi. Sesungguhnya Allah SWT memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa. Salah satu ayat di dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang memperkuat terkait masalah riba ini sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Surah Ar-Rum ayat 39. Seperti diketahui sahabat, apabila riba sangat dilarang oleh agama Islam sesuai dengan hadis dan juga Al-Quran, maka oleh karena itu berikut adalah 5 jenis riba beserta contohnya yang perlu dihindari oleh kita semua sahabat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, riba qard atau riba pinjaman. Riba qardi terjadi ketika peminjam harus mengembalikan jumlah pinjaman yang lebih besar dari jumlah yang dipinjamkan. Contohnya adalah ketika seseorang meminjam uang dengan bunga tetap yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk riba qardi ini sangat tidak diperbolehkan sahabat, malahan jatuhnya haram sahabat. Jadi ketika kalian meminjam 10.000, maka orang yang memberikan pinjaman kepada sahabat semua memberikan ucapan, silahkan saya pinjamkan 10.000, namun kamu harus ganti 20.000, maka itu termasuk riba qardi. Selanjutnya nomor 2, riba fadli atau riba kelebihan. Riba fudul adalah riba yang terjadi ketika jumlah barang yang diperoleh dalam pertukaran tidak sebanding dengan jumlah yang diberikan. Nah, untuk contohnya sahabat, ketika seseorang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai sebenarnya, maka itu termasuk riba fadl. Misalnya saja sahabat, ketika kalian membeli HP 1 juta, lalu kalian jual 1,5 juta dan melebihi sahabat, maka itu sudah termasuk riba fudul. Maka sebaiknya jauhilah. Ketika kalian ingin mengambil untung, maka ambillah untung yang sedikit sahabat.
Misalnya kalian membeli HP 1 juta, maka kalian tinggal jual saja 1.100.000 atau 1.150.000. Yang penting kalian ada lebihnya. Selanjutnya di urutan nomor 3 ada riba nasiah atau riba waktu, sahabat. Riba nasiah adalah riba yang terjadi ketika ada penundaan dalam pembayaran hutang dengan imbalan tambahan yang harus dibayarkan. Kita contohkan, ketika seseorang membayar cicilan hutang dengan bunga yang ditambahkan. Jika pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo, maka ini termasuk riba nasiah. Dan ternyata untuk riba nasiah ini di zaman sekarang sudah sangat menjamur, sahabat. Yaitu ketika kalian di beberapa toko online misalnya, maka ketika kalian meminjam uang, lalu tiap bulannya ada bunga yang harus kalian bayarkan dan ada denda ketika kalian tetap, maka kalian adalah termasuk kepada riba nasiah, sahabat. Selanjutnya nomor 4 ada riba jahal atau riba tidak diketahui. Riba ini terjadi ketika harga atau nilai barang tidak jelas atau tidak diketahui dengan pasti oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Nah, untuk contohnya, ketika seseorang menjual barang dengan harga yang tidak diketahui secara pasti, nah ini termasuk juga riba, sahabat. Banyak sekali barang yang dijual, misalnya membeli murah tapi dijualnya mahal banget, maka ini termasuk dalam riba jahal. Selanjutnya di urutan nomor 5 dari 5 jenis riba dan contohnya yang wajib kalian hindari, yaitu riba munabamah. Riba munabamah termasuk riba dengan transaksi bertahap, sahabat. Riba munabamah merupakan riba yang akan terjadi ketika pembayaran dilakukan secara bertahap dengan imbalan tambahan yang harus dibayarkan. Nah, untuk contohnya adalah ketika seseorang menjual barang dengan sistem angsuran yang menghasilkan keuntungan tambahan bagi penjual, maka ini termasuk riba munabamah. Banyak sekali contohnya, seperti membeli HP dengan cicilan, membeli motor dengan cicilan. Ini termasuk riba munabamah, sahabat. Masya Allah. Perlu diingat, sahabat, bahwa riba dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti riba pinjaman, riba kelebihan, riba waktu, riba tidak diketahui, dan riba dengan transaksi bertahap. Dalam kehidupan sehari-hari, perlu berhati-hati dan bijaksana dalam bertransaksi agar terhindar dari praktik riba. Jauhilah transaksi seperti tersebut, sahabat. Dengan memahami jenis riba dan menghindarinya, maka umat muslim dapat menjaga keuangan mereka sesuai dengan prinsip agama dan menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.